Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat aku dimanapun berada, apa kabar semuanya? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada, selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Terima kasih ya, masih klik di video ini. Ini adalah pembacaan secara umum ya, jadi penarikan energi secara acak, jadi bisa resonan bisa tidak tergantung dari vibrasi sahabat semua. Jadi mohon bijak untuk menyikapi readingan ini ya. Tetap kita berserah berpedoman pada Allah Subhanahu wa taala atau menurut keyakinan sahabat semua, karena ini adalah hanya clue saja, gambaran saja untuk sarana antisipasi, motivasi dan pembelajaran. Oke. Rahasia yang sangat mengejutkan. Ternyata ada yang dia rahasiakan dari kamu. Apa itu? Kita lihat ya. Untuk yang mau personal reading silahkan personal reading, terbuka 24 jam ya. 24 jam. Terbuka untuk kalian semua. Bisa curhat, bisa ngobrol-ngobrol tentang apa yang menjadi bebanmu ya. Seperti itu, karena pundakku di sini insya Allah ya, buat sekalian sandar, boleh sandarkan di pundakku bebanmu ya, siapa tahu nanti Godes bisa membantu ya kan, seperti itu, tanpa mengurangi penghormatan tertinggi pada Allah Subhanahu wa taala atau sang pemilik alam semesta. Ini aja sebagai bentuk prediksi aja. Rahasia yang mengejutkan, yang ternyata ada yang dia rahasiakan dari kamu. Kita akan lihat apa ya. Lama ya shuffle-nya, ini berarti energi kalian belum tercurah di sini. Belum ter. Buat yang sakit semoga segera diberikan kesembuhan dimanapun berada sahabat aku semua. Yang mendapatkan masalah atau problem hidup semoga segera diberikan solusinya ya, dimanapun berada sahabat aku semua. Dan untuk yang menunggu jodoh ya, karena jodohnya belum datang, semoga disemogakan. Oke. Ada rahasia. Ini tentang sebuah komunikasi. Ya. Tentang sebuah komunikasi. Tentang kesepian, tentang keinginan komunikasi, tentang terhubung. Ya, ini bisa dimaknai seperti itu. Tentang kesepian. Tentang komunikasi. Ya. Mungkin selama ini kartu ya, menganggap kamu itu hanya sebatas kesenangan dunia, atau bisa diartikan pertemanan saja, pertemanan, tapi terlihat diintip-intip di sini ada potensi untuk menuju ke jenjang pernikahan, cuman masih jauh karena ini belum dikomunikasikan oleh dia ya. Kita bicara tentang dia. Karena apa? Mencari waktu yang tepat, kesempatan yang tepat ya. Ini bisa terjadi karena kesamaan keyakinan atau jalan pemikiran yang sama. Jadi mungkin selama ini memang hubungan kalian komunikasinya sebatas teman aja. Atau TTM juga. TTM itu teman tapi mesra ya. Gitu. Tetapi ada terlihat diintip-intip itu di sini ada potensi. Ya, bahwa akan ada potensi menikah, tapi itu pun belum dikomunikasikan karena memang belum ada waktu atau belum tepat waktu, suatu saat nanti mungkin ya, karena tiba-tiba saja ngerasa ada ketidakcocokan ya, sering terjadi ketidakcocokan di situ, makanya dia nggak mau mengkomunikasikan tentang potensi untuk menikah itu, karena selama ini ya cuma TTM aja, teman-teman tapi mesra aja atau pertemanan aja, komunikasinya sebatas itu. Karena terkadang kalian itu ngerasa tidak ada kecocokan gitu loh, kamu mungkin galak atau dia yang tidak menyenangkan kayak gitu. Tapi rahasia ini yang terlihat di sini nanti akan ada ya, akan ada terhubung yang lebih jauh, tetapi belum benar-benar nampak di hadapan kamu, karena di sini hanya tebaran kartu yang menyampaikan pesannya bahwa ada potensi untuk ke arah situ ya. Dia itu sosok yang bertanggung jawab sebetulnya, cuman mungkin agak selengek-selengek, jadi terkadang terjadi ketidakcocokan. Yang rahasia dia simpan itu di sini.
berteman tapi ada potensi untuk menikah ke arah situ. Ya ini lagi dicari kecocokannya, karena sering-sering kalian tuh kayak Tom and Jerry gitu, berantem sedikit, berantem nanti akur lagi, sedikit berantem nanti akur lagi. Tapi status sekarang belum ada kamu pacaran, cuma TTM-an atau teman aja gitu ya. Dan di sini juga terlihat bahwa dia sering galau gitu, sering galau, walaupun orang ini suka bertanggung jawab, sosok yang bertanggung jawab, tapi dia terkadang bertanggung jawab, kadang bahagia banget, tapi cukup ya, galau. Kadang bersama kamu tuh bahagia, tapi cukup juga galau. Ini yang membuat kamu juga kalinya moodnya agak hilang gitu ya. Itu karena apa? Karena pemikiran dia masih ragu-ragu, ada sesuatu yang dia simpan yang belum kamu tahu apa itu ya. Di sini kita akan lihat, kita lihat lagi ya, kita akan lihat lagi. Kadang kita nggak ngerti ya, sebatas kita tuh cuma temenan gitu ya, ngobrol asik ya, curhat asik gitu, tetapi kadang-kadang bentrok ya, nggak tahu, nggak ada badai, nggak ada hujan, tiba-tiba nggak suka aja. Karena memang kan seseorang itu kan ada sisi buruknya, ada sisi baiknya ya, kadang menyenangkan, kadang menyebalkan ya, seperti itu. Karena salah satu di antara kalian ini ada yang patah hati nih ya, ada yang pernah mengalami patah hati atau kesedihan, makanya dia belum juga merahasiakan keinginan-keinginan untuk lebih jauh dengan kamu itu ya, karena pernah terluka. Ini bisa kamu, bisa dia ya, terbolak-balik, karena ini adalah general reading. Kalau mau pure energi kamu dan energi dia, silahkan personal reading. Ada kebimbangan akhirnya di sini. Itu udah dari bagian rahasia ya, ada kebimbangan sehingga dia TTM, potensi menikah, tapi dia ada kebimbangan. Kenapa? Karena dia pernah patah hati atau terluka, tentunya dengan orang masa lalu ya kan. Makanya di sini moodnya tuh kadang-kadang mood sama kamu, kadang enggak, kadang-kadang galau, kadang-kadang bahagia sama kamu, karena ya itulah kehidupan ya. Dan dia nggak mau terjadi salah paham nanti, makanya sering terjadi ketidakcocokan karena sering terjadi salah paham ya. Kadang-kadang orang yang terluka itu kadang-kadang cuek ya, kadang-kadang tuh cuek. Karena apa? Karena dia nggak mau start duluan gitu, nggak mau start duluan karena takut kecewa lagi atau takut terluka lagi ya. Nggak ada perasaan cinta ya, TTM doang. Karena dia merasa khawatir jadi salah paham, nanti belum sampai tujuan udah selesai hubungan. Itu yang selalu mengganggu pemikiran dia, takut terjadi salah paham di antara kamu dan dia. Kalau tiba-tiba dia menyampaikan perasaannya yang sesungguhnya, karena ini sebetulnya teman kamu ya, teman kamu, teman kerja mungkin, atau teman main, atau teman sosmed, medsos ya, bisa jadi seperti itu. Tetapi ya dia menjaga hati dia dan menjaga hati kamu, jangan sampai terulang lagi terluka yang dia pikirkan itu. Karena kalau sudah salah paham, karena terlihat ya, salah satu antara kamu dan dia terkadang itu menyebalkan gitu. Terkadang kamu menyenangkan dia, tetapi kadang-kadang membuat dia galau, atau sebaliknya, kadang-kadang kamu senang bahagia tapi kadang-kadang membuat galau ya. Karena temenan itu seperti itu. Tapi TTM ya, sampai nyaris semi pacaran. TTM ya. Teman tapi mesra ya, mengopi bareng ya, makan bareng, mungkin satu kerjaan, mungkin jalan pulang bareng ya, dijemput ya, apapun itulah. Atau komunikasinya intens kalau kalian jarak jauh ya, saling perhatian, saling memperhatikan gitu. Tapi belum ada status untuk ke arah pacaran ya, karena ini ada teman kamu, teman dekat. Kenapa? Karena dia hati-hati, tidak mau sembrono mengatakan aku sayang kamu, atau karena ada rasa kekhawatiran nanti salah paham
nanti akan membuat luka lagi ya kan. Kalau udah pacaran pasti akan terjadi lagi sesuatu yang sebetulnya tidak akan terjadi, karena dia terobsesi oleh masa lalu karena pernah terluka oleh pasangannya, makanya dia ada rasa agak takut, agak ngeri, takut nanti malah justru salah paham dan hubungan pertemanan ini sudah selesai gitu. Yang ditakutkan tuh di situ. Ada ketulusan ya, dan dia mencari peluang. Sebetulnya ada peluang sih gitu. Tapi dia selalu terganggu oleh pikiran-pikiran yang ada kekhawatiran dan rasa terluka yang belum terlalu sembuh ya. Dia mempunyai ketulusan buat kamu. Kamu ada nggak, coba toleh kanan kiri. Siapa dia? Teman kamu. Ini sebatas ada hubungan pertemanan, ada komunikasi. Cuma entah teman kamu yang deket di samping kamu atau di sekitar kamu, atau ada di luar sana gitu. Dia setiap malam tuh gelisah untuk menyampaikan perasaan ini, tapi belum sampai karena dia membutuhkan waktu yang tepat, membutuhkan waktu, situasi, kondisi ya yang tepat agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dan dia tidak mau terjadi kesalahpahaman itu karena dia tidak mau terulang luka hati atau patah hati, dan tidak mau terjadi salah paham antara kamu dan dia karena takut terjadi nanti malah justru hubungan kalian putus. Itu yang dia pikirkan ya, itu yang dia rahasiakan ya. Kalau kadang-kadang dia berlebihan sama kamu, memang itulah perasaan dia gitu, sayang, perhatian setengah mati ya, seharian, seminggu, tapi kadang-kadang nyebelin gitu. Kalau kita sudah ngerespon dianya ganti yang menarik diri kayak gitu ya kan. Sejak pertemuan terakhir kamu dengan seseorang ya, dia belum ikhlas ya. Kamu dan dia masih ingin bertemu lagi, ingin ketemu kamu lagi loh, masih ingin ketemu kamu, karena memang ada perasaan TTM-nya itu loh, temenan tapi dia nggak ikhlas kalau kamu sama yang lain. Itu perasaan hati kecilnya ya. Jangan kasih perasaanmu seutuhnya ke orang yang main-main, karena bisa kabur karena player. Kamu lebih hati-hati. Siapapun itu ya, walaupun terlihatnya manis sama kamu, cinta sama kamu, perhatian sama kamu, tapi kalau disarankan jangan terlalu memberikan perasaan kamu seutuhnya. Lebih kan ya flat-flat aja itu. Kalau jodoh enggak kemana sih ya kan ya. Jangan dikasih seutuhnya ya, 50 aja itu. Perhatian boleh tapi nggak usah berlebihan, cinta boleh tapi nggak usah berlebihan, karena nanti takutnya dia cuman modus juga ya kan. Orang kan yang nggak jarang sih sekarang, nggak feminim, nggak maskulin ya, setelah dapat ditinggalin kayak gitu. Jangan sampai. Jangan terlalu berkorban untuk keluargamu, karena mereka belum tentu ada saat kamu butuh atau susah. Kamu baik boleh, tapi jangan terlalu baik dengan siapapun, dengan keluarga, dengan teman, dengan siapapun ya. Karena kalau kamu berlebihan sampai kamu nggak menghitungkan pengeluaran untuk kebaikan kamu itu, nanti di saat kamu butuh tuh kadang-kadang malah nggak ada. Ya itulah orang baik yang nggak pernah menaruh curiga ya, akhirnya malah justru dimanfaatkan. Jangan terlalu baik. Orang baik banyak kan dimanfaatkan, tetapi kamu tetap berbuat baik ya, bukan mengurangi kebaikan kamu, tapi jangan berlebihan. Itu aja. Karena orang baik itu banyak kan dimanfaatkan. Yang membuat batasan atau blok itu akan membuka, yang ngeblok kamu itu nanti akan membuka ya, akan membuka celah untuk komunikasi lagi, karena dia sudah tidak tahan menahan rindu. Iya, yang suka ngeblokin kamu mungkin mantan kamu, pacar kamu ya, putus terus ngeblok, atau ada masalah dikit ngeblok, nanti akan dibuka ya. Karena justru orang yang ngeblok itu biasanya penasaran dan mesti akan menyimpan perasaan rindu sama kamu. Jadi kalau kamu diblok nggak usah sedih, bodo amat gitu. Yang penting kamu nggak ngeblok. Apa ya, kalau hubungan ngeblok itu kayak kanak-kanakan gitu loh. Ya udah hapus aja gitu, nggak usah diblok. Ya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita kangen gitu, misalkan ya kita yang kangen gitu, nggak malu kita coba. Tapi ini yang ngeblok kamu akan buka kamu. Ya. Akan ada yang melakukan segala cara untuk menarik perhatian kamu.
Karena orang ini mengincar keuntungan dari kamu. Hati-hati dengan orang yang suka memanfaatkan. Makanya jangan terlalu baik jadi orang. Jangan baiknya diliatin atau apalagi sampai bucin. Ya, orang baik itu positive thinking, nggak pernah kepikiran negatif, nggak kepikiran intinya ya kayak orang, kesannya tuh kayak orang yang nggak tegaan gitu. Itulah orang baik, yang nggak tegaan, kesian gitu. Atau kalau udah cinta tuh ya bucin kayak gitu, yang membuat kamu tuh baik, tapi baiknya justru nanti akan dimanfaatkan orang. Lebih ke hati-hati, ya, lebih ke hati-hati aja. Jangan berlebihan, jangan melampaui batasan. Misalkan kamu punya teman gitu, pacar atau kamu naksir seseorang, dia ngeluh nggak ada uang, aku belum gajian nih, nggak makan nih. Terus kamu kasihan, kamu kasih duit gitu. Besok-besok itu akan menjadi sebuah jalan buat dia gitu, sebuah celah bagi dia untuk minta tolong kamu lagi, dan minta tolong tanpa ada keinginan untuk mengembalikan, karena kamu orangnya nggak tegaan. Makanya jangan baik yang berlebihan, baiknya yang standar, yang tidak melanggar agama. Ada kebaikan yang melanggar agama ya, ada. Dan kamu yang pasti kamu itu harus mengerti ya. Misalkan kamu punya uang 10, ya kasih aja 1. Dia minta 10, jangan dikasih 10. Mau 1, kalau nggak mau ya sudah. Jadi kalau nanti misalkan dia nggak balikin, kamu cuma kehilangan 1, tidak 10. Paham ya? Ditontonnya berulang ya, agar kamu nggak salah paham atau tidak gagal paham dalam memaknai video ini. Jadi rahasianya itu dia gelisah sampai nggak bisa tidur. Dia mempunyai ketulusan, dia punya perasaan sama kamu, bahkan mungkin akan menuju ke sebuah potensi pernikahan, tetapi dia tidak berani menyampaikan. Bahkan untuk menyampaikan perasaan cintanya ke kamu pun nggak mau, nggak berani. Ya, karena sudah terlanjur baik ya dia, udah seperti soulmate gitu. Ya sudah seperti soulmate, udah jajan bareng, minum bareng, ngobrol juga, udah curhat juga, udah sambung menyambung gitu. Jadinya untuk dia untuk mengatakan perasaan yang sesungguhnya ke kamu tidak ada keberanian, karena takut nanti salah paham dan cekcok, dan sering berantem ini, maksudnya sering tidak ada kecocokan ya, kayak udah ambek-ambekan gitu. Nah nanti kalau udah dikatakan cinta, kayaknya kalau udah mendengar kata cinta itu seperti sudah memiliki seutuhnya, jadi yang ngekang lah, yang nindas lah ya, ngontrol kayak gitu. Ini nggak terjadi, dia nggak mau terjadi seperti ini. Jadi makanya dia mencari betul-betul waktu yang tepat, situasi tepat, kondisi yang tepat, agar semua nanti itu tidak menjadikan bumerang buat dia gitu. Ada ketakutan di situ ya. Ya memang seperti itu. Mungkin dia akan mencari waktu untuk yang tepat itu ya, setelah benar-benar mengetahui kamu, memahami karakter kamu, kamu juga memahami karakter dia, terus saling mengerti, saling mengisi, saling melengkapi. Nah di situ dia nanti harus berani mengambil sebuah kesimpulan dan kemudian mengambil sebuah tindakan. Ada potensi ke arah situ ya. Sekarang mungkin sebentuk soulmate. Soulmate itu apa tuh? Soulmate itu istilah yang digunakan untuk merujuk pada seseorang yang dianggap sebagai pasangan hidup yang cocok ya, dan berhubung secara mendalam dengan jiwa atau hati seseorang. Apa soulmate itu? Teman gitu. Sederhananya soulmate itu adalah orang yang saling cocok satu sama lain, baik sebagai teman maupun pasangan. Ciri-ciri soulmate bagaimana, Des? Ciri-ciri soulmate itu kamu langsung bisa merasa terkoneksi ya, saling mengenal jiwa ya kan, menyayangi tanpa syarat, saling memberi atau saling tertarik secara fisik ya, terus penuh dengan empati dan lain sebagainya yang kamu rasakan. Oh ya, di sini ada energi Taurus ya. Ada energi Taurus, kemudian di sini juga ada energi Cancer ya. Ada energi Aries ya, ada energi Leo, ada energi Sagittarius, ada energi Gemini. Oke.
Itu energi yang terjual di tebaran kartu ini. Sekarang kita akan ambil Sanamik Oracle Card, Sanamik Healing Oracle Card. Akan ada pertemuan setelah berpisah atau persatuan ya di sini. Nanti kalian akan menyampaikan atau menyelesaikan masalah seperti itu. Kemudian ada struggle, dan di sini nanti akan ada bentuk kayak perjuangan satu sama lain, karena memang di sini kalian saling sayang ya sebetulnya, cuman belum waktunya karena dia juga masih merahasiakan dan tidak ada tanda-tanda itu. Jadi kamu ya sebagai teman aja merasanya seperti itu, tapi deket gitu, teman soulmate ya, ngopi bareng apapun bareng. Akan ada yang disebut dengan semuanya akan baik-baik saja, jadi nggak usah takut. Aku cinta dia, Des. Oke, tapi jangan kamu perlihatkan kebucinan kamu itu. Ada tanda-tanda di sini, dan ada sebuah perubahan menjadi lebih baik ya, seperti ulat menjadi kepompong. Nah, kepompong jadi kupu-kupu ya, persahabatan kepompong persahabatan sebagai kepompong ya gitu, persahabatan sebagai kepompong ya, seperti itu, kepompong. Jadi ada perubahan dan ada new beginning, akan ada awal baru yang akan terjadi di kehidupan atau di hubungan kamu ini. Nanti dia akan menyampaikan rahasianya ini tanpa kamu pinta, tapi belum waktunya saat ini, jadi masih menunggu waktu yang tepat ya. Oke, sahabat Gandes, semoga bermanfaat ya pesannya, Des. Oke, Gandes akan kasih pesan melalui box cantik. Kita akan ngambil 5 ya, 1 2 3 4 5 sesuai tebaran kartunya. Kita akan buka satu persatu pesannya. Cintailah dia karena Allah ya. Kalau kamu cinta sama dia, cintai dia karena Allah ya. Jangan mencintai karena pengertian kamu sendiri. M, inisialnya M, nggak tahu ini M ini siapa, hanya kamu yang tahu. Kemudian ada 09 tentang kerinduan. Ini bisa tanggal lahir kamu, bisa bulan lahir kamu, atau tanggal lahir dia atau bulan lahir dia, atau tanggal kalian bertemu atau berteman atau dipertemukan. Tapi ini diartikan juga sebagai kerinduan palsu. Hati-hati dengan yang palsu ya, jangan bucin, intinya seperti itu. Dan 0, mungkin pesan ini sudah cukup untuk kamu, jadi tetap ya dibaca atau ditonton secara berurutan, jangan di skip biar tidak terjadi gagal dalam paham. Kalau perlu berulang-ulang ya. Oke, tetap jadi orang baik, tetap berjalan di kebenaran, jangan melampaui batasan dalam menjalin hubungan apapun itu, termasuk hubungan percintaan, hubungan apapun ya, karena sesuatu yang melampaui batasan akan merugikan diri kita sendiri dan akan sesuatu yang tidak bagus. Tetap berdoa ya, bersyukur dalam segala keadaan, dan berdoa yang terbaik, karena doa dahsyat bisa merubah segala sesuatu menjadi lebih baik. Semangat dan semangat. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Oke, ada kesalahan milik Anda, ada kebenaran mutlak milik Sang Sempurna Allah Subhanahu wa taala. Kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Bye.